Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Sri Sulistianing Vidiana dengan NIM 21021060007 dan dua rekan saya yaitu Intan Larasati dengan NIM 21021060019 serta Destian Filania Putri dengan NIM 21021060026. Di sini kami akan menjelaskan tentang dimensi aksiologi. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 pembahasan utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas ontologi dan epistemologi. Nah, pada kali ini, kita akan membahas tentang aksiologi. Ada satu quotes dari Albert Einstein, yakni ilmu tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Nah, apa sih maksud dari quote tersebut? Jadi, ilmu itu merupakan pengetahuan yang kita dapatkan, sedangkan agama itu lebih mengedepankan kepada nilai atau etika. Maka dari itu, ilmu dan agama harus saling berkesinambungan. Nah, mengapa sih ilmu dan agama itu harus saling berkesinambungan? Untuk menjawabnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu aksiologi. Aksiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu etika, estetika, dan sosial politik. Etika sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yakni hedonisme, eudonisme, utilitarisme, dan pragmatisme. Kemudian ada estetika, yaitu sebuah penilaian manusia tentang keindahan, dan terakhir ada sosial politik, yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan bersama. Aksiologi. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang aksiologi. Yang pertama yaitu Surya Sumantri, mendefinisikan aksiologi sebagai teori tentang nilai, yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh sementara. Aksiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kegunaan ilmu, khususnya tentang etika. Dalam aksiologi, yang pertama membahas tentang etika, yang akan dijelaskan oleh rekan Vila. Selanjutnya, dalam aksiologi yang pertama membahas mengenai etika. Etika dalam aksiologi disebut juga sebagai filsafat moral atau moral filosofi. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti watak. Dalam bahasa Indonesia, moral atau etika diartikan dengan kesusilaan. Moral sendiri juga berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mors, yang berarti kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, atau cara hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dalam 3 arti. Yang pertama, etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, etika yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, etika yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Di sini etika dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hedonisme. Hedonisme yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Yang kedua yaitu eudaimonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan segala tindak tanduk manusia. Dalam prinsip ini, mencari kebahagiaan menjadi prinsip paling dasar. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya pada perasaan subjektif atau senang maupun gembira, melainkan lebih mendalam dan objektif menyangkut pengembangan seluruh aspek keseimbangan suatu individu, yaitu aspek moral, sosial, emosional, dan rohani. Juga disebut etika pengembangan diri atau etika kesempurnaan hidup. Yang ketiga yaitu utilitarisme, suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Utilitarisme berasal dari kata Latin yaitu utilitas, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, dan menguntungkan. Teori ini biasanya disebut teori kebahagiaan terbesar. Yang keempat yaitu pragmatisme, arah filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Pembagian yang kedua dalam aksiologi adalah estetika. Estetika merupakan ilmu yang membahas
tentang keindahan yang terbentuk dan dapat dirasakan. Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang sangat dekat dengan seni. Estetika sendiri berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu aesthetikos, yang berarti keindahan, sensitivitas, kesadaran yang berkaitan dengan persepsi sensorik. Yang kedua aesthenomai, yang berarti saya melihat, meraba, dan merasakan. Yang ketiga, dalam ilmu aksiologi kali ini membahas tentang sosial politik atau sosiologi politik, mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat. Sosiologi politik memberikan penekanan terhadap pendekatan fungsional struktural, yaitu dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan keberlangsungan dalam sistem suatu politik untuk tetap hidup yang prosesnya berlangsung dalam lembaga-lembaga politik. Sosiologi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Menurut Dalian G 1987, ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dan berbagai seginya. Dan secara keseluruhan, pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti oleh manusia. Sedangkan menurut Franz Magnus Suseno 1987, ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah, peraturan lisan dan tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung dari ajaran moral seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama. Tanpa landasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral, maka seorang ilmuwan bisa menjadi monster yang setiap saat bisa menerka manusia. Artinya, bicara manusia bisa setiap saat terjadi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu itu jauh lebih jahat dan membahayakan dibanding kejahatan orang yang tidak berilmu atau bodoh. Kaitan antara aksiologi dengan filsafat ilmu adalah nilai itu bersifat objektif, tetapi terkadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal dan tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan fisik atau psikis. Nilai dapat menjadi objek jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivitas. Jadi, kesimpulan dari materi yang dapat kita sampaikan tadi yaitu dimensi aksiologi merupakan teori tentang nilai-nilai yang mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Aksiologi sendiri sangat penting bagi manusia karena peran utamanya yaitu memberi arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Aksiologi sendiri sangat penting bagi manusia karena peran utamanya memberi arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan agar menjadi lebih baik. Selain itu juga, aksiologi berperan sebagai pembimbing dalam diri manusia untuk berekspresi yang menciptakan suatu keindahan dalam dirinya. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang dimensi aksiologi. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.